Aduh guys. Iklan setiap hari, live setiap hari, bikin konten video setiap hari. Tapi kayaknya kok nggak ngefek, omset nggak naik-naik. Ketika kalian iklanin produk kalian, kayaknya kurang nampol, tapi budget termakan, tapi kok kayaknya nggak naik. Atau mungkin kalian malah rugi, omset naik sih, tapi rugi. Atau mungkin bahkan iklan kalian tidak berkurang sama sekali. Atau kalian lagi ada di fase di mana iklan kalian tidak ngefek lagi dengan produk jualan kalian. Atau mungkin kalian terlalu ketergantungan sama iklan produk kalian. Kalian harus mengetahui bahwa toko itu punya 3 algoritma. Algoritma produk, algoritma live, dan algoritma video. Tapi coba gue kasih kalian pengertian. Setiap seller ada kuatnya. Ada seller yang hanya kuat di live, ada yang di video, ada yang 2 dari ketiga atau tiga-tiganya. Pokoknya tergantung deh, tapi coba kita bahas mengenai lebih baik mana dan sisi buruknya. Kalau gue tanya pribadi sama kalian lebih suka kuat di algoritma yang mana? Algoritma produk, algoritma live, atau algoritma video? Gue tunggu sampai hitungan 3. Kalian sampai komen, sampai gue tunggu juga kalian untuk like, oke? 1, 2, 3. Kalian sudah like dan juga sudah komen, menurut kalian lebih kuat di algoritma yang mana? Kita bahas sisi baik dan sisi buruk yang sekarang. Sisi baik kalau misalnya kuat di algoritma produk, bagus. Namun harus selalu dipantau agar jangan sampai mendapatkan penurunan. Apalagi hanya sedikit produk dari SKU kalian yang mendapatkan algoritma yang bagus. Algoritma live, bagus. Apalagi kalau kalian punya produk baru. Ini akan lebih mudah untuk menjual produk karena punya algoritma live. Algoritma video, akan mudah untuk mendapatkan continuous traffic karena sistem video itu bisa menggulung traffic. Traffic makin banyak, maka kalian bisa mendapatkan orderan secara terus-menerus. Sisi buruk atau negatif, kalau misalnya kuat di algoritma produk, memantau produk secara terus-menerus dan tidak akan pernah selesai. Kuat di algoritma live, ketergantungan di live, ganti host bisa berdampak buruk dan bisa susah untuk bersantai karena harus live terus. Sekalinya liburan, jong deh. Kuat di algoritma video, harus selalu memikirkan ide setiap hari, apalagi kalau kalian harus upload video sehari lebih dari 1. Guys, trust me guys, kalau misalnya kalian bikin konten setiap hari, kayak gue nih, bikin konten di sosial media setiap hari, di YouTube seminggu 3 kali, ini cukup menguras konten. Mungkin di awal-awal kayak, ya udah biasa aja banyak ide. Tapi kalau lu udah jalanin lebih dari 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun, lama-lama buntu juga sih ide. Kalian bisa lihat di sini, bahwa ketiga hal tersebut punya plus dan minus. Ya namanya jualan ya, kalau kalian bisa tiga-tiganya sih, jalanin aja. Ya, kalau bisa kuat di semuanya. Cuman, ngomong lebih kuat daripada praktek. Kalau kalian pengen bisa tiga-tiganya, effort kalian tuh tinggi banget. Kuat di algoritma produk, kuat di algoritma live, dan kuat di algoritma video. Lu bayangin deh, lu tiap hari harus pantau produk lu, belum lagi promo lu, iklan lu, human resource lu masih harus urus live lu masih urus konten video lu tiap hari. Itulah bisnis online. Mantap. Tapi kalau gue pribadi, lebih milih kuat di algoritma produk. Karena kalau kuat di algoritma produk, maka kalian mau lagi santai, mau lagi bingung soal ide atau live, ya tetap bisa jualan. Tapi kalau live dan video, ya bisa beda lagi. Strategi produk and ads. Maret 2025, toko klien gue mendapatkan omset 1,1 miliar dan mengalami kenaikan 94% dari omset dan juga 73% dari segi orderan. Memang ini karena momentum bulan puasa. Makanya mengalami kenaikan, namun kamu harus tahu, kalau di saat bulan puasa atau lebaran, kalian tidak maksimalin toko kalian, belum tentu kalian bisa mendapatkan kenaikan di atas 50%. Bahkan, ada yang naik sampai 200-300% di bulan puasa atau lebaran. Atau mungkin itu salah satu dari kalian. Atau mungkin kalian malah naiknya tipis-tipis, atau mungkin malah merah. Gue cukup sedih ya kalau kayak gitu. Please guys, bener-bener pantau banget toko online kalian. Di tahun 2025 guys, persaingan makin ketat dan sistem update-nya makin agresif. Jadi kalau misalnya lu nggak ikutin, bisa bahaya. Jangan merasa sok pintar juga ya. Ada satu metode yang menarik, dan ini gue lakukan di toko klien gue juga. Strategi. Produk A, penarik traffic, alias murah, sering dicari, rame keyword, tujuannya untuk exposure. Produk B, produk utama dengan margin yang besar. Produk C, produk pengikat untuk user repeat order. Kalian boleh pakai 2 konsep atau 3-tiganya, atau mungkin salah satu ya boleh aja sih, tapi menurut gue ya kalian boleh pakailah antara 2 dari 3 konsep atau 3-tiganya. Hah? Kalian bingung? Oke. Gue jelasin. Dengan ini, tujuan kalian akan memakan 3 model algoritma produk di toko kalian. Tapi kebanyakan seller bisa menggunakan metode step 1.
menemukan penarik traffic dan pengikat customer untuk repeat order. Step 2, fokus ke pertumbuhan produk tersebut bisa 50-50 antara penarik traffic dan repeat order. Step 3, bisa fokuskan ke iklan untuk penarik traffic. Iklan bisa kalian mix, nggak harus semua berdasarkan ROAS kok. Ini kalau gua pribadi. Bisa fokuskan ke goals iklan kalian. Kalian bisa lihat di sini ada ROAS 18 dan ada juga 4. Kalau ROAS 4, boncos tidak? Iya, itu semua produk itu bisa boncos. Tapi kalau mengetahui goalsnya, ya nggak boncos. Kalian bisa lihat di omset 1,1 M, ini dia iklannya 35,4 jutaan dengan ROAS 9,81 dan mix. Ada yang ROAS 18, ada yang ROAS 4. Gimana? Cukup menarik kan? Jadi, bukan berarti kalian harus berfokus, oh yang penting semua ROAS gua harus di atas 50. ROAS gue harus 100. Gue cukup idealis sih guys, jadi kayak lu realistis aja lah. Lu mau ROAS di atas berapa? Lu mau ROAS di atas 20. Orderan lu sekencang apa? Oke lah kalau misalnya lu bisa dapetin ROAS tinggi-tinggi. Gue pun bisa, tapi gue rasa konversi lu tidak akan setebal itu. Lebih baik balance aja lah. ROAS balance, konversinya oke, omsetnya oke. Tapi itu juga bukan berarti kalian harus bener-bener semuanya ROAS-nya bagus. Boleh lah ada produk-produk yang ROAS-nya kurang baik kayak di bawah 5, tapi goals-nya apa? Itu yang harus kalian tahu. Jadi iklan bukan cuma ngomongin soal ROAS. Lu lihat aja brand-brand gede. ROAS-nya kecil-kecil kok. Kayak ROAS-nya cuma 5, 6. Lu nggak percaya? Coba, kalian cari tahu aja. Brand-brand gede, ROAS-nya itu banyak yang nggak gede, guys. Karena untuk branding, untuk awareness, search hijacking. Metode ini cukup works untuk banyak seller. Tapi ada juga yang tidak works. Silahkan kalian testing sendiri. Di sini Rio Gandhi hanya membantu menyampaikan ide gue yang memang gue praktekkan. Produk laku terkadang bukan karena awalnya bagus, tapi karena efek dari kompetitor. Bisa kalian coba 3 cara ini. Gunakan judul produk yang mirip dengan brand besar, atau top seller di niche kamu, tanpa niru total ya. Mainkan ads keyword targeting kompetitor, manfaatkan nama brand kompetitor untuk nyolong traffic dan order. Lumayan kan untuk ambil market mereka. Yang ketiga, gunakan perbandingan di deskripsi versi lebih hemat dari produk X, tapi jangan terlalu frontal ya. Secara konsep sederhana, orang cari produk A, tapi malah ketemu produk kamu yang tampilannya mirip, value-nya juga lebih bagus, dan harganya lebih masuk akal. Kalau kayak gini, marketing yang masih aman, abu-abu, tidak terlalu gelap bukan? Contoh kalimat, mirip skincare yang sering muncul di FYP, tapi ramah di kantong. Case kedua, parfum wangi elegan dan tahan lama, mirip brand mahal, harga UMKM. Yang ketiga, sendal atau sepatu yang viral yang nyaman banget, tapi versi lokal. Yang keempat, nggak perlu beli di mall, kualitas dijamin mirip. C, itu adalah kalimat-kalimat marketing yang bisa kalian dapatkan atau kalian coba riset. Kalau misalnya lo orang adalah klien gue, biasanya gue suka kasih kalimat-kalimat kayak gitu untuk kalian branding. Dan itu semua dari ide gue pribadi. Jadi wajar Rio Gandhi jarang tidur. Tapi yang harus kalian pastikan adalah ya kalian sesuaikan juga dengan produk kalian. Jadi nggak overclaim juga, buatlah kalimat yang memang sesuai. Pokoknya jangan bohongin customer. Ingat, kebohongan juga membahayakan. Terkadang customer juga bisa jadi terlalu ekspektasi, dan ini bisa jadi bumerang buat toko kalian juga. So guys, jadi bijaklah dalam membuat kegiatan strategi marketing. Lanjut, human touch foto. Human touch foto bukan foto yang bersentuhan ya, tapi lebih ke ada personalnya. Foto yang punya rasa personal sebagai manusia yang melihat fotonya. Gitu ya. Hahaha. Semoga kalian paham, tapi gue akan sebisa mungkin jelasin. Human touch photo untuk membangun foto lebih personal dan relate dengan user. Secara produk yang akan mendapatkan trust lebih tinggi dan menunjukkan scale size produk secara ukuran produk. Human touch banyak jenis caranya. Ada tangan yang sedang pegang produk, atau ada orang yang sedang pakai barangnya walau cuma dari samping atau belakang. Wajah boleh nggak kelihatan, tapi bisa fokus tetap ke produk, tapi vibes-nya tetap manusiawi. Produk ini cocok untuk produk kecil, fashion, aksesoris, alat dapur, gadget, dan sebagainya. Kurang lebih kayak gini lah guys. Jadi kalau kalian foto fashion juga ada orangnya, walaupun nggak ada mukanya juga nggak apa-apa kok. Biar customer juga jadi lebih tahu dan lebih percaya. Kira-kira kalau misalnya gua mau beli baju itu, di badan gua cocok gak ya? Ada fotonya yang kurang lebih ada gambaran ya. Gue jadi lebih pede untuk ngebeli baju tersebut. Karena ada human personal touch-nya secara fotonya. Nah, untuk case gue yang tadi gue jelasin dapat omset 1,1 M, toko klien gue ini bergerak di fashion dan kurang lebih dia sudah menjalankan metode seperti ini. Jadinya kan enak, kita mau marketing juga sudah mudah karena standar fotonya juga sudah baik. Jadi, human touch foto itu bisa kalian coba. Silahkan kalian praktekkan. Kalau misalnya kalian tidak menyadari kalian sudah lakuin hal tersebut, coba pelajari lagi. Kali aja nggak semua produk kalian digunakan metode seperti itu. Jadi, evaluasi lagi deh toko kalian. So guys, itu adalah strategi yang
cukup menarik untuk gue bahas ke kalian, dan ini gue rasa menjadi poin penting buat kalian, dan gue rasa video ini cukup menarik ya untuk gue bahas hari ini. Dan sekarang jam 12 malam, seperti biasa, tumben ya, nggak syuting jam 2 subuh ya. Karena di sini gue masih banyak kerjaan guys, masih banyak harus bikin materi untuk meeting besok. Oke guys, dan good luck buat editor gue ya, semangat buat ngeditnya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Biar kalian tahu nih, Rio Gandhi itu update video baru loh. Jangan sampai kalian ketinggalan gitu loh. Dan guys, buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Itu adalah untuk kebutuhan kalau misalnya kalian lagi pengen cari-cari, bingung nih harus ngapain, optimasi foto, optimasi apalah, itu silakan buka link tersebut dan kalian akan mendapatkan video-video untuk ngajarin kalian, dan kalian bisa nonton berulang-ulang. Dan buat teman di sini yang pengen pakai jasa konsultan gua, tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue urus iklannya, pengen gue kasih insight kegiatan marketing, atau mungkin nanya-nanya, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan kali aja gue bisa datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, atau dimanapun kalian berada ya intinya ya. Dan ya, gue berharap gue bisa menemukan kalian, kita punya personal dengan kalian menjadi salah satu dari part of tim Rio Gandhi, menjadi klien gue. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.